Hai everybody. Selamat datang di channel saya, bukan channel orang lain dengan siapa lagi kalau bukan saya sendiri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini dan saya harap teman-teman menonton hingga akhirat agar teman-teman tidak gagal paham dengan apa yang saya sampaikan, karena pada video ini saya akan beritahukan sebuah indikator yang sangat berguna nih bagi trader pemula ataupun trader expert, yaitu indikator pivot zone. Teman-teman bisa perhatikan di mulai layar ini ya. Ini indikator bisa menentukan sebuah arah market atau arah trend, dan indikator ini juga bisa menentukan trading range. Nah, ini di pair gold saat ini tadi saya melakukan open posisi sell di atas ini. Nah, step pertama ya penggunaan indikator ini, teman-teman hanya perlu menunggu sinyal keluar dan menunggu price sedang berada di zona merah bawah maupun zona merah atas. Tapi tidak semudah itu teman-teman. Ada syarat-syarat tertentu agar teman-teman tidak tertipu dengan indikator. Kita tidak boleh percaya 100% dengan indikator. Namun indikator ini berfungsi sebagai notif bagi saya agar saya bisa melakukan open posisi. Contohnya seperti di tengah saat ini yang saya tanda ini ya. Saya tidak akan melakukan open posisi di tengah ini. Di tengah sini saya tidak akan melakukan entry di bagian tersebut. Jadi saya hanya perlu menunggu price datang ke merah bagian bawah ataupun merah bagian atas. Nah, di sini saya tadi entry sell, tapi price belum menyentuh zona merah di bagian atas ya, di H1. Tapi saya melihat di H4. Teman-teman bisa perhatikan di H4 price sudah menyentuh zona bagian merah atas. Walaupun sinyal belum keluar, tapi saya sangat yakin. Oke, di sini saya akan memberitahukan step by step cara penggunaan indikator ini. Yang pertama yaitu, teman-teman bisa menggunakan time frame M30 paling kecil, H1, dan H4. Tadi saya entry menggunakan time frame H4S. Sudah saya sebutkan alasannya karena di H4 sudah menyentuh yang namanya atas pivot zone ini yang berwarna merah. Dan walaupun sinyal belum keluar, tapi saya menganalisa lagi kenapa price sudah menyentuh area zone ini. Saya lihat ke kiri dan di situ terdapat area SNR. Jadi saya tidak langsung entry lagi, saya menunggu konfirmasi yaitu change of character di 5 menit. Saya ubah dulu ke 5 menit. Nah, di sini saya ada mapping tadi ya, berwarna biru ini. Ini struktur M5 yang di break. Jadi bisa langsung melakukan entry sell. Nah, bisa sell di sini. Jadi step pertama kita tentukan dulu zona atau kita menunggu di zone-zone tersebut di bagian atas maupun bagian bawah pivot zone ini. Dari time frame M30, H1, H4, bahkan daily kalau bisa. Nah, daily masih belum ya. Oke, saya contohkan setelah price di H4 atau H1 sudah menyentuh zona sell maupun buy, teman-teman bisa turun ke time frame M5 untuk mencari konfirmasi. Nah, di sini saya langsung perlihatkan di market ya. Saya balik dulu ke H1. Nah, di sini price menyentuh bagian atas yang berwarna merah pivot zone ini ya, dan keluar sinyal sell. Tapi teman-teman jangan langsung entry. Teman-teman bisa lihat ke kiri, di sini ada zona apa, dan di sini terdapat zona QM ternyata. Quasimodo pattern. Bahu kiri, kepala bahu kanan. Dan teman-teman bisa langsung entry. Oh tidak, jangan. Itu masih beresiko. Teman-teman perlu mencari konfirmasi di M5 maupun M15 yaitu berupa perubahan struktur. Kita lihat. Nah, ini. Perubahan struktur di M5 terjadi setelah dia break area ini. Teman-teman bisa langsung melakukan open posisi entry sell di bagian sini. Nah, itu step by stepnya. Jadi ada 3 cara. Tunggu price
pergi ke area zona atas maupun zona bawah yang berwarna merah pivot zone ini, dan lihat ke kiri, di situ ada zona apa yang membuat indikator sinyal keluar ataupun membuat price mentok di zona pivot zone tersebut, dan cari konfirmasi di M5 maupun M15. Saya contohkan lagi ya. Oke, ini sudah. Saya hapus dulu. Nah, teman-teman bisa perhatikan di bagian bawah ini sinyal keluar dan price berada di zona merah, yang berarti kita akan entry buy. Namun jangan langsung entry buy, kita analisa lagi kenapa sinyal itu keluar dan kenapa price mentok di zona merah tersebut. Kita garis di sini terdapat order block SNR maupun SND, dan kita turunkan time frame ke M15 ataupun M5. Makin besar time frame makin valid. Nah, kita lihat di M15 price break swing terakhir langsung naik. Kita balik lagi ke M5. Kalau teman-teman tidak sabaran ya cari di M5 saja. Nah, ini lower high terakhir yang harus di break sebelum tercipta lower high baru. Jadi teman-teman harus pahami dulu yang namanya market struktur ya. Ini single move, ini lower high baru, ini lower low, dan lower high baru ini berhasil di break. Jadi teman-teman bisa lakukan entry buy, profit. Mudah kan menggunakan indikator ini. Jadi setelah kita melakukan entry, kita tunggu lagi nih di area atas ini. Seperti yang saya sebutkan ini, price mulai menyentuh zona bawah dari pivot zone ini. Jadi saya menunggu sinyal dulu, sinyal keluar, dan saya cari konfirmasi. Saya lihat dulu ke kiri, ini zona apa, dan ternyata ini ada zona order block untuk buy. Dia belum break body ya, jadi masih bisa buy. Tapi saya tunggu konfirmasi di M5 dulu. Padahal saya berharap marketnya turun nih, karena saya sudah entry sell tadi ya. Oke, jadi indikator pivot zone ini bisa menentukan sebuah arah market dan trading range yang baik untuk kita tradingkan. Jadi jika di tengah-tengah ini, teman-teman tidak usah perlu bertrading. Cara mendapatkan indikator ini sangat simpel teman-teman, gratis. Teman-teman tinggal kunjungi saja channel Telegram saya, dan teman-teman cari file, teman-teman download file tersebut dan gunakan di MT4 PC teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu join deh atau perlu bayar, tinggal masuk ke channel Telegram, teman-teman bisa download filenya, dah keluar. Kalau teman-teman ingin keluar lagi ya silakan, karena di channel Telegram tersebut saya juga membagikan sinyal dan mapping saya untuk entry ya. Oh ya, satu lagi, bagi teman-teman yang ingin menggunakan broker XM, teman-teman bisa klik langsung pada link di deskripsi di bawah video saya ini. Karena untuk saat ini broker tersebut paling the best menurut saya, dan broker kedua saya menggunakan ya ini namanya broker Agnes ya. Di sini saya akan perlihatkan profit saya tadi sekitar 559-an ya. Lotnya sih 0,5 doang. Oke, sekian dulu dari saya teman-teman, info buat teman-teman. Jadi teman-teman bakalan lebih mudah menggunakan indikator ini untuk trading. Ingat sekali lagi, tunggu price menjemput area bawah maupun atas pivot zone ini, baru melakukan entry di time frame N30 paling kecil, H1, H4. Daily juga boleh. Dan mencari konfirmasi di M5 serta M15. Oke, sekian dulu video dari saya. Saya Virgan Hari, pamit undur sendiri.